Inilah kisah Kenshin dan Kaori, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 366. Kaori, yang bicara di telepon dengan temannya, yang memberitahukan agar hari ini jangan masuk kerja. Setelah mendapat penjelasan dari Kaori, temannya pun mengerti. Dina, yang bersiap akan berangkat kerja, malah sekarang diminta Kaori untuk datang ke rumahnya, dan Dina menyanggupi. Di saat ini juga, ia akan ke rumahnya Kaori. Kemudian di waktu yang sama, berita televisi pagi mengabarkan tentang peristiwa penangkapan seorang pengusaha yang terlibat dalam kejahatan. Tak hanya satu orang, melainkan banyak sekali. Tak main-main pula, pelakunya itu banyak yang punya jabatan di tempat kerjanya, bahkan orang-orang kaya ikut pula di situ. Kemudian, Yudis yang di saat ini, dirinya pun diinterogasi. Setelah selesai semua, Yudis diminta polisi untuk memakai baju tahanan. Namun Yudis menolaknya. Dirinya berkilah. Yudis berkata, "Saya ini tidak bersalah. Bukan orang yang korupsi. Saya korban dari fitnah. Bapak tunggu saja pengacara saya datang. Kalau dipaksa begini, nanti akan saya tuntut balik." Pihak kepolisian ini, Yudis masih saja mengancam. Dia masih berusaha untuk membela diri. Begitu pula dengan ayahnya, yang bicara dengan nada yang sama. "Apa kalian tahu? Saya ini pengusaha besar. Jangan sembarangan menangkap orang. Hari ini juga, saya akan laporkan kalian pada orang yang lebih tinggi jabatannya. Kalian tahu kagak? Saya punya teman dekat, seorang jenderal. Kalau kalian macam-macam, nanti kalian bisa dipecat. Saya akan laporkan. Hari ini juga." Waduh, ayahnya Yudis juga mengancam. Seperti anaknya pula. Namun penyidik polisi tak bergeming dengan hal itu. Mereka tetap melanjutkan memproses masalah hukumnya, apalagi bukti sudah di tangan. Anak buahnya pun sudah mengaku yang memang disuruh bosnya. Yudis dan ayahnya pun oleh polisi tetap disuruh ganti baju tahanan berwarna kuning. Begitu pula dengan Wendy serta ayahnya dan juga orang kepercayaannya. Semua pun harus mengenakan seragam baju tahanan karena di waktu siang ini polisi akan melakukan konferensi pers dengan para wartawan yang sudah menunggu di luar. Tak lama kemudian, pengacaranya Yudis pun tiba. Ada banyak sekali orang. Mereka bersiap akan melakukan pembelaan. Kemudian, di luar kantor polisi sendiri, hari ini adalah waktu yang ditunggu Pak Andi, di mana ayahnya Yudis, yang seorang pengusaha itu, ditangkap polisi beserta anaknya. Pak Andi pun senang. Beliau merasa lega karena orang itu kini mendapat balasan. Pak Andi sendiri, yang sebelumnya seorang pengusaha, mempunyai banyak relasi kerja dan juga banyak karyawan, tiba-tiba menjadi bangkrut. Perusahaannya rugi besar, disita oleh pihak bank, bahkan sampai berurusan dengan pihak debt collector. Semua itu lantaran ayahnya Yudis yang menikam dari belakang, memanfaatkan temannya sendiri. Pak Andi diajak berinvestasi, namun ternyata belakangan ditipu habis-habisan. Pak Andi pun kini sudah melihat tanda-tandanya. Perusahaan orang itu akan jatuh semua. Begitu pula dengan Pak Michael, yang sudah mendapat laporan tentang ditangkapnya orang-orang yang terlibat itu. Pak Michael pun kini akan ke kantor polisi untuk memberikan lagi keterangan tambahan. Begitu halnya dengan Kenshin dan juga Pak Henry yang akan ke tempat yang sama. Namun sebelum melanjutkan perjalanan, Bang Hotman saat itu bilang, "Ayo semuanya, kita mampir sebentar ke restoran langganan gua. Makanannya enak-enak, menunya macam-macam. Gua traktir semaunya, karena hari ini sangat menyenangkan. Silahkan makan sepuasnya." Mendengar seruan itu, Pak Andi dan Pak Henry, Pak Michael serta Pak David, begitu pula dengan yang lainnya, mereka pun menyambut dengan senang. Karena semenjak tadi malam, mereka belum makan, sebab memikirkan hal yang penting. Dan kini, masuklah masing-masing orang menuju ke tempat meja yang telah disediakan. Setelah itu, datanglah menu yang dipesan. Pak Henry pun makan, begitu pula Bang Hotman, serta juga Pak Andi. Mereka sangat menikmati hidangan yang lezat dan enak. Namun di tengah hal itu, Kenshin malah terlihat hanya diam saja. Ia tak memakannya.
Rupanya Kenshin teringat akan pesannya Kaori yang tadi mengatakan, "Aa pulang dulu ya nanti. Makan di rumah. Aku masakin khusus nih untuk Aa sayang." Karena teringat itu, Kenshin menahan lapar demi untuk Kaori yang kini di rumahnya sudah bikin masakan hanya untuk dirinya. Kenshin pun sudah berniat akan makan masakannya Kaori. Hingga di saat itu, Pak Hendry pun bilang, "Lo tuan muda, kok dilihat saja hidangannya. Ayo dimakan tuan muda." Bang Hotman pun juga sama, bicara seperti Pak Hendry. Namun Kenshin menjawabnya, "Entar aja Pak itu. Saya lagi nggak ingin makan." Pak Hendry pun bertanya, "Apa tuan muda puasa ya?" Kenshin menyahutnya, "Oh enggak Pak Hendry. Saya nggak puasa. Cuman lagi nggak ingin makan saja." Pak Hendry pun jadi merasa kagak enak dengan bos besar. Kalau tuan muda entar kenapa-napa, Pak Hendry pun khawatir tuan muda masuk angin. Hingga saat ini, tak mau makan juga. Seperti tanda-tanda orang akan sakit. Karena hal itu, Pak Hendry yang tak bisa menyuruh Kenshin untuk makan. Pak Hendry mengirim pesan ke putrinya sendiri. Pak Hendry itu menulis, "Hei Kaori, kamu kalau bisa, sekarang beritahu Mas Kenshin ya, agar segera mau makan. Ini ayah dan lainnya lagi ada di restoran. Cuman Mas Kenshin saja yang tak mau dengan makanan. Ayah khawatir tuan muda sakit, kayak kamu kemarin, yang nggak mau makan." Kaori pun membacanya, malah tersenyum-senyum dirinya. Lalu ia membalas pesan ayahnya. Kaori itu menulis, "Nggak apa ya, ayah nggak usah khawatir. Mas Kenshin nggak kenapa-napa ya. Itu tadi Kaori yang minta agar Mas Kenshin tak makan di luar. Kaori udah masakin ya untuk Kenshin, agar dia entar makan di rumah." Pak Hendry pun menjawabnya, "Kamu Kaori bikin ayah khawatir saja. Ini Mas Kenshin belum makan semenjak dini hari. Kalau sakit entar gimana? Semua kan jadi merasa bersalah karena ulah kamu ini." Dan Kaori membalasnya, "Nggak apa ya, Kaori aja nggak makan 3 hari. Juga nggak mengapa." Dan Pak Hendry pun sekarang tahu sendiri alasan tuan muda yang tak menyentuh makanan itu karena Kaori. Tak lama berselang, semua pun sudah selesai. Hidangan di meja sudah habis semua, hanya menunya Kenshin yang masih seperti semula. Sampai Bang Hotman mengulang tanya lagi, "Lo tuan muda, kok nggak dimakan juga? Apa kurang enak masakannya?" Kenshin menjawabnya, "Oh enggak Bang Hotman, ini saya bungkus saja, disimpan untuk nanti." Dan karena Pak Hendry yang sudah mengetahui alasan itu, tuan muda yang tak mau makan saat ini, dikarenakan pesannya Kaori, Pak Hendry pun tak mau mengambil resiko. Karena jika melanjutkan akan ke kantor polisi, di sana akan lama lagi, bisa berjam-jam pula. Karena hal itu, Pak Hendry mengirim pesan ke Pak Michael untuk pulang terlebih dahulu, mengantarkan tuan muda. Pak Hendry bercerita singkat, Pak Michael pun mengerti. Beliau lalu mengiyakan. Setelah keluar dari restoran, mereka melanjutkan jalan. Namun Pak Hendry bilang ke Kenshin, "Tuan muda kita pulang dulu ya. Saya mau mengambil berkas, agar nanti tak balik ke rumah lagi." Dan Kenshin mengiyakan. Setelah beberapa saat, Pak Hendry pun sampai di rumahnya sendiri. Kaori yang mengetahui Kenshin yang telah pulang, ia pun langsung keluar, menyambut dengan senang. Kaori lalu bilang, "Aa Kenshin kok lama sih keluar? Kan aku udah menunggu lama." Waduh, Kaori, seperti udah menikah saja. Sayangnya ke Kenshin, sudah mirip-mirip sekali dengan suami istri. Kenshin pun masuk ke rumah. Kaori mengambilkan makanan yang ia masak sendiri, diberikannya ke Kenshin. Kaori duduk di depannya, ia menunggu kekasihnya. Sembari ia bilang, "Ayo Sai dimakan ya, habisin makanannya." Dan Kenshin langsung saja, ia makan dengan senang. Di dekatnya Kaori. Kaori pun bertanya, "Enak nggak Sai masakanku ini?" Kenshin menjawabnya, "Enak sekali Kaori, aku habisin nggak apa ya?" Kaori menyahut, "Ya harus gitu dong, Aa harus makan sampai habis ya, biar aku senang." Romantisnya pasangan itu dilihat ayah dan mamanya Kaori. Pak Hendry pun bilang ke istrinya, "Oh ya mama tahu nggak, tuan muda tadi saat di restoran, makanan sudah disajikan, hanya tuan muda saja yang nggak mau makan karena dilarang oleh Kaori. Katanya harus makan di rumah. Makanya ayah pulang saja dulu."
Biar tuan muda istirahat. Sekalian makan di sini. Oh ya kalau gitu. Ayah berangkat lagi ya. Pak Henry pun akan ke kantor polisi. Dengan tak mengajak Kenshin. Apalagi Kaori melarangnya untuk ikut lagi. Kenshin pun menuruti. Ia tetap bersama Kaori. Di saat kedua insan itu sedang dimabuk asmara. Rupanya di lain tempat. Si Rena sedang mengalami duka. Ia kehilangan ayahnya. Ayahnya hari ini meninggal karena serangan jantung. Kenshin di waktu ini, ia belum mendapat kabar tentang berita tersebut. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.